Kenyataan terus kepikiran pengen cepet kayak mendadak gitu, badannya tuh mulus tapi kalau diraba itu kayak sisik ular. Mengalami perceraian sampai ekonomi menjadi berantakan, membuat orang ini melakukan hal di luar nalar. Itu namanya kita pengantin baru kan, itu badannya tuh mulus tapi kalau diraba itu kayak sisik ular. Pernikahan dengan siluman ular ia jalani, yang membuatnya dia mendapatkan mantra pengasihan. Itu juga saya baca mantra itu yang di kertas itu di bawah itu ular datang semua. Namun ketika memutuskan menikah dengan sang pacar, teror dari ratu siluman ular mulai menyerang. Tinggal lihat aja sampai di mana kamu bertahan sama istri kamu itu, kamu tetap kembali sama saya. Mengalami kegagalan rumah tangga karena ekonomi yang terpuruk. Kisah ini terjadi pada tahun 2018. Berawal dari sering sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit karena Yadi seorang hobi minum minuman beralkohol. Lama keluar masuk rumah sakit kan. Sakit apa waktu itu? Sakit karena kita tuh seneng kayak gini Yadi bekerja sebagai pedagang distributor elektronik. Dari bisnisnya ini, kehidupan Yadi tercukupi, bahkan bisa dibilang sukses. Akibat ekonomi Yadi yang terpuruk, bahkan bangkrut, Yadi terus berpikir untuk mengembalikan ekonomi dan kembali kaya. Namun semua usahanya selalu gagal. Setiap usaha apapun selalu kandas di tengah jalan. Hingga suatu malam, dalam tidurnya, Yadi didatangi seorang wanita cantik dengan menaiki kereta kencana. Menerima kenyataan terus kepikiran pengen cepet kayak mendadak gitu. Wanita itu mengajak Yadi untuk naik kereta kencana dan diajak ikut bersama wanita itu. Yadi yang terpesona dengan kecantikan wanita ini akhirnya ikut. Malam itu pas saya tidur tuh itu tiba-tiba itu sekitar itu kejadiannya tuh sekitar jam 2 malam itu Nah itu dari atas itu datang kereta kencana datang itu di depan itu 2, pengawalnya itu tengah 2, di belakang 2 itu. Dan keanehan pada diri Yadi saat menaiki kereta kencana, Yadi melihat jasadnya terbaring. Yadi bertanya, "Itu berbaring saya, lalu siapa saya?" Dia kan turun turun kan, itu bangunin saya. Saya ngelihat saya lagi tidur, lagi ngeringkuk lah gitu, bahasanya tuh lagi ngeringkuk tidur. Nah itu saya kan, lah ini saya sampai bingung, saya tuh yang aslinya yang mana gitu. Udah katanya naik aja, saya mau dibawa kemana, udah ikut aja katanya. Dengan pikiran yang bertanya-tanya, kereta terus berjalan. Dengan jelas, Yadi melihat suasana sekitar kereta sampai di sebuah pantai. Kereta yang membawa Yadi terus berjalan menembus lautan hingga sampai di sebuah istana bawah laut. Sebelum masuk istana, Yadi bertanya pada wanita itu tentang tembok yang dia lihat. Ada tembok tingginya tuh kurang lebih sekitar 6 meter lah tingginya itu. Nah warnanya kuning. Dan saya sempat itu di jalan itu nanya kan, ini nih emas apa bukan, kata saya itu kan. Emas katanya. Apakah itu emas? Karena tembok tersebut mirip dengan emas. Wanita itu pun menjawab, itu memang emas. Kereta terus masuk ke istana. Yadi dibuat terpana dengan kemewahan istana tersebut. Penghuni istana tersebut keseluruhan adalah wanita. Di sebuah singgasana duduk seorang ratu yang sangat cantik. Yadi belum pernah melihat kecantikan wanita seperti itu sebelumnya. Yadi dipersilakan duduk oleh sang ratu. Saya datang kan suruh duduk. Terus jadi kan nawarin Mas, selamat datang katanya di sini. Nah,
Mas itu dari mana katanya asalnya. Kalau asal dari Cirebon gitu saya kan. Saya tahu katanya kesusahan kamu tuh. Kamu tuh lagi susah katanya. Nah udah gini aja katanya. Mau nggak nikah sama saya katanya. Ya orang cantik kayak gitu mah siapa yang nggak mau kan. Nah ya saya mau kata saya tuh kan. Kalau mau katanya. Mau apa itunya mas kawinnya? Apa mas kawin yang kamu minta dariku? Tanyanya lagi. Kekayaan, kekuatan, atau jabatan? Yadi merasa heran. Seharusnya laki-laki yang memberi mas kawin. Yadi ingat imbal balik jika dia menerima pemberian dari ratu, karena akan ada tagihan di kemudian hari. Di mana-mana kan cowok kan yang ngasih mas kawin itu kan. Ini kok cewek yang ngasih mas kawin? Pengen kekayaan kah katanya? Apa pengen jabatan? Apa pengen ilmu kesaktian? Nah di situ saya masih ingat Mang I. Soalnya kalau ibaratnya perjanjian dengan bahasa jin itu pasti ada imbal baliknya kan. Akhirnya Yadi menolak tawaran dari ratu tersebut. Lalu ratu pun bertanya, lalu kenapa kamu mau menikah denganku? Karena kamu cantik, jawab Yadi. Baiklah kalau begitu. Enggak kata saya itu, saya enggak kepengen kata saya itu, enggak kepengen kekayaan, enggak pengen jabatan, enggak pengen ilmu. Nah terus kamu mau dengan saya itu kenapa? Ya karena di situ cantik kata saya itu kan. Itulah alasannya saya mau. Setelah dia ngomong kayak gitu, saya diajak suruh mandi. Akhirnya sebelum pernikahan dilangsungkan, Yadi disuruh mandi terlebih dahulu. Yadi akhirnya mandi di luar istana. Setelah mandi, Yadi melangsungkan pernikahan dengan Ratu Ular. Yadi merasa heran dengan akad pernikahannya. Hanya bersalaman dengan Ratu dan mengucapkan, mulai hari ini resmi jadi suami istri. Terus begitu udah mandi, suruh pakai baju kan. Pakai baju, pakai celana yang segini kayak orang sunatan tuh Mang I. Kayak yang segini tuh. Nah terus dikasih kain ininya tuh, terus dikasih ini gelang-gelang itu. Acara pernikahan Yadi dan Ratu Ular berlangsung sangat meriah. Pesta pernikahan berlangsung 7 hari 7 malam. Yang menjadi heran Yadi, selama 7 hari Yadi tidak tidur dan tidak merasakan ngantuk. Banyak hidangan makanan di sana, tapi Yadi tidak berani memakan daging. Yadi memilih memakan buah-buahan karena Yadi teringat jika makan daging maka anaknya akan mati. Makanya selama 7 hari Yadi hanya mengkonsumsi buah-buahan. Ya kan di situ ada hidangan-hidangan, tapi saya tuh di dalam mimpi tuh saya sadar. Saya tuh sadar kalau saya itu lagi bukan di alam manusia. Saya yang mau itu cuma buah-buahan doang. Buah-buahan. Kalau buah-buahan saya mau kayak apel gitu, kayak anggur mau. Tapi kalau yang daging, yang nasi nggak pernah mau saya. Malam pertama Yadi mengalami keanehan. Hanya kita pengantin baru kan. Itu badannya tuh mulus Mang I. Tapi kalau diraba itu kayak sisik ular. Sampai saya lihat lagi mulus kok badannya tuh, tapi diraba lagi kayak sisik ular. Nah pas ada sekali itu pas lagi kita ciuman itu tuh lidahnya tuh jadi 2, nyabang gitu lidahnya tuh, terus langsung berubah lagi sama dia tuh, berubah lagi. Terus kata saya tuh wah udah enggak. Pandangan Yadi melihat Ratu sangat cantik dan mulus, tetapi saat diraba terasa kasar seperti sisik ular. Lidahnya pun saat dekat terasa bercabang seperti lidah ular.